Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang peranan teknologi informasi dalam hukum dan teknologi. Kelompok kami sendiri terdiri atas Eni Kusnaini, Fadilah Nia Safira, Lailia Sofiana, Menita Asti, dan saya, Tiasmita Puspa Arum. Selanjutnya, di awal materi ini kita akan membahas tentang apa sih pengertian teknologi itu. Nah, teknologi itu diyakini sebagai alat pengubah dalam kehidupan manusia. Keberhasilan ahli dalam menciptakan teknologi sudah tercapai dengan dibuktikan bahwa kehidupan manusia era modern ini tidak lepas dari teknologi dalam kesehariannya. Pemanfaatan teknologi mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh. Artinya teknologi ini merupakan alat untuk mempermudah kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya akan kita bahas tentang sisi positif dan negatif dalam berteknologi. Apa sih sisi positif dan negatifnya? Nah, di sini ada indikasi dua sisi ya, baik dan buruknya. Teknologi itu dianggap baik karena teknologi adalah alat yang menawarkan kemudahan serta memberi kemakmuran. Akan tetapi, tentu saja teknologi ini memiliki sisi lain, karena kemampuan teknologi yang tanpa batas memiliki berbagai bentuk kejahatan di dalam kehidupan masyarakat. Para penggunaan teknologi informasi seringkali tidak berpikir jauh, sehingga sampai kepada tindak kejahatan itu sendiri. Kejahatan yang terjadi saat ini itu semakin kompleks dan semakin banyak. Pelakunya pun juga bukan lagi individu manusia atau elit, melainkan sudah merupakan jaringan kerja atau network crime yang dinamakan dengan sindikat atau ganggang, atau juga sering disebut sebagai gangster. Selanjutnya di sini ada peran pemerintah. Peran pemerintah pada dasarnya sudah mengantisipasi perubahan yang disebabkan oleh teknologi informasi. Kebijakan dan peraturan dibuat untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi informasi serta menekankan serendah-rendahnya dampak dari kejahatan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi itu sendiri. Penyalahgunaan teknologi informasi akan menjadi kewajiban hukum untuk meluruskan demi tercipta tertibnya masyarakat beradab dan untuk berusaha mencegah kelakuan antisosial, yaitu kelakuan yang bertentangan dengan asas-asas ketertiban sosial dan hukum. Keseluruhan produk hukum mengenai teknologi informasi ini itu baik mengenai pemanfaatan teknologi internet, transaksi elektronik, informasi elektronik, hak kekayaan intelektual, dan kejahatan komputer hendaknya mengacu kepada asas-asas tersebut di atas. Dalam pasal 179 KUHP ayat 1 ditemukan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi kebenaran, misalnya ahli kedokteran, kehakiman, dokter, ahli telematika, dan ahli lainnya. Kemudian keterangan ahli di sini dimaksudkan sebagai keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mewakili keahlian khusus tentang apa yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi berlaku bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucap sumpah atau berjanji bahwa mereka akan memberikan keterangan sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Dalam pasal 186 KUHP disebutkan bahwa keterangan ahli ini harus dinyatakan dalam suatu sidang pengadilan. Kemudian teknologi adalah cara di mana kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecah masalah praktis, sedangkan pengertian informasi adalah fakta atau yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi.
Pembuktian dalam sidang perkara pidana sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah, dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, yang mana sesuai dengan KUHP pasal 184 yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya yaitu alat bukti yang sah menurut KUHP pasal 184. Yang pertama yaitu keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu sesuai dengan pasal 1 butir 27 KUHP. Yang kedua yaitu keterangan ahli. Adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan sesuai pasal 1 butir 28 KUHP. Dan yang ketiga ada alat bukti. Surat bagaimana dimaksud pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan akan dikuatkan dengan sumpah adalah sesuai pasal 187 KUHP. Yang keempat yaitu alat bukti petunjuk dalam pasal 188 ayat 1 adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan yang kelima yaitu keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Alat bukti ini baru karena HIR tidak ada. Yang ada adalah alat bukti pengakuan dari terdakwa bahwa ia telah melakukan tindak pidana. Yang selanjutnya yaitu alat bukti dalam undang-undang. Alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terdapat dalam pasal 5 yang berbunyi 1. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kedua, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ketiga, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang ini. Menurut Karim Nasution, seorang hakim harus bisa meyakini bahwa seorang itu berdasarkan alat bukti yang ada dapat dijadikan sebagai terdakwa dalam sebuah perbuatan tindak pidana pada umumnya. Pembuktian tidak dapat semata-mata hanya untuk memberikan kejelasan suatu perkara, melainkan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi. Kegunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi membantu kita memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi pada era modern, teknologi sangatlah penting untuk digunakan. Dalam lingkup hukum, teknologi pun berperan sangat penting. Saat ini, teknologi banyak yang berkaitan dengan sistem hukum yang ada. Contohnya pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini erat kaitannya dengan hukum yang ada di Indonesia. Di dalam UU tersebut, dinyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan adanya UU ini, penggunaan teknologi pun menjadi terpantau agar tetap memiliki manfaat dan selalu berada di jalurnya. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.